Di Baghdad pada abad ke-12, hiduplah seorang pemuda bernama Abdul Qadir. Ia adalah seorang pencari ilmu yang tekun, namun hatinya selalu merasa dahaga. Ia ingin lebih dari sekadar pengetahuan. Ia mendambakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Suatu hari, ia memutuskan untuk berguru kepada seorang alim yang terkenal arif dan bijaksana, Syekh Hamad Ad-Dabbas. Syekh Hamad menerima Abdul Qadir sebagai muridnya. Di antara banyak pelajaran yang diberikan, ada satu yang paling membekas di hati Abdul Qadir, rahasia Bismillah. Wahai Abdul Qadir, kata Syekh Hamad suatu hari, Bismillah bukan sekadar ucapan di bibir. Ia adalah kunci pembuka segala kebaikan, sumber keberkahan yang tak terhingga. Abdul Qadir mengerutkan kening. Bagaimana mungkin, wahai Syekh? Saya selalu mengucapkan Bismillah sebelum memulai pekerjaan, tetapi saya belum merasakan perubahan yang signifikan. Syekh Hamad tersenyum. Engkau baru mengucapkan, belum menghayati. Bismillah harus diucapkan dengan hati yang hadir, dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, dan hanya kepadanya kita bergantung. Syekh Hamad kemudian menceritakan sebuah kisah. Dahulu kala, ada seorang pedagang yang selalu memulai setiap transaksinya dengan Bismillah. Suatu hari ia berdagang kain sutra yang sangat indah. Di tengah perjalanan kapalnya diterjang badai. Semua barang dagangannya tenggelam ke dasar laut, kecuali selembar kain sutra yang terikat erat di tiang kapal. Pedagang itu sangat sedih, namun ia tidak berputus asa. Ia terus berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Beberapa waktu kemudian, seorang nelayan menemukan selembar kain sutra itu terdampar di pantai. Kain itu masih utuh, tidak rusak sedikit pun. Nelayan itu kemudian menjual kain itu kepada seorang raja. Raja sangat terkesan dengan keindahan kain itu dan bertanya kepada nelayan, "Dari mana engkau mendapatkan kain ini?" Nelayan itu menceritakan kisah tentang pedagang yang kehilangan seluruh barang dagangannya. Raja kemudian memanggil pedagang itu dan mengembalikan kain sutra itu kepadanya. Raja bahkan memberikan hadiah yang berlipat ganda sebagai ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Syekh Hamad menatap Abdul Qadir dengan lembut. Itulah kekuatan Bismillah, wahai Abdul Qadir. Ketika diucapkan dengan hati yang tulus dan penuh keyakinan, Bismillah dapat mendatangkan keajaiban yang tak terduga. Sejak saat itu, Abdul Qadir mulai menghayati setiap ucapan Bismillah. Ia tidak hanya mengucapkannya di bibir, tetapi juga merenungkan maknanya dalam hati. Ia menyadari bahwa Bismillah adalah simbol tauhid, pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Abdul Qadir juga menjadikan Bismillah sebagai wirid harian. Ia membacanya sebanyak-banyaknya dalam setiap kesempatan. Ia merasakan kedamaian dan ketenangan yang luar biasa dalam hatinya. Ia juga merasakan keberkahan dalam setiap aspek kehidupannya.